Bab 801. Hukuman surga diturunkan. Guntur, macam apa ini? Melihat master setengah suci itu langsung terbunuh dalam hitungan detik, semua orang di lapangan kaget, bahkan warrior yang kaget saat ini. Master setengah suci dan pendekar hitam spesies penentang tewas disambar petir. Jalan surga juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Oleh karena itu, hukuman surga terbagi kuat dan lemah. Kali ini hukuman surga adalah hukuman yang dijatuhkan oleh jalan surga di dunia luar. Jangankan setengah suci, bahkan pendekar suci pun bisa terbunuh. Semua memandang pusaran guntur listrik raksasa di ujung langit, dengan sorot mata sedih. Mereka benar, ini memang jalan surga dunia luar yang ingin membunuh kita. Kita sudah berakhir. Apakah sudah berakhir? Melihat pusaran guntur listrik raksasa, kebingungan melintas di mata warrior yang. Aura yang memancar dari sana lebih kuat dari master manapun yang pernah dia lihat di dunia ini. Sederhananya, master setengah suci tidak lagi bisa melawan. Pusaran raksasa semakin besar, guntur dan kilat memancar darinya. Siapapun yang terkena akan roh binasa di tempat, tanpa kecuali. Pada saat ini, dua orang muncul di udara. Yang satu mengenakan jubah putih dan topeng putih. Yang lain mengenakan jubah hitam dengan pisau di pinggangnya dan dia tidak memiliki bola mata. Ketua kelompok suci, Kaisar Pedang Mike Yu. Dua supermaster terkuat di dunia saat ini. Dan dua supermaster ini, mereka juga tampak seperti semut di bawah langit yang penuh dengan guntur. Semakin banyak master muncul di lapangan, termasuk dari tanah suci dan spesies pendekar hitam penentang, termasuk Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu dari benua pendekar hitam. Melihat pusaran guntur listrik raksasa di langit, keputusasaan muncul di mata semua orang. Baik itu kesalahan pendekar hitam spesies penentang atau kesalahan tanah suci, atau kesalahan dunia luar, sekarang sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah dunia ini akan benar-benar hancur. Guruh dan kilat itu memang menyerang dengan acak, bukan menghukum seseorang atau kekuatan tertentu, tetapi menghukum seluruh benua pendekar hitam. Pada saat ini, Mike Yu tiba-tiba menghunuskan goloknya, dan golok mengenai langit. Seluruh ujung langit dan darah merah di sekitarnya, energi jahat, dan kebencian semuanya berkumpul menjadi aliran dan mengalir ke pisau Mike Yu. Itu menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera, pisau di tangan Mike Yu berubah menjadi merah darah. Nama pedang ini pedang pembunuh jiwa. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga warrior yang, dan warrior yang berbalik untuk melihat, sedikit terkejut, karena yang berbicara ternyata adalah Bulderkin yang telah lama hilang. Bulderkin berkata lagi, di dunia kita, tidak ada yang disebut pendekar suci. Yang ada hanya yang disebut dewa dan peri. Teknik golok ini diciptakan oleh kepala iblis yang sangat kuat. Seberapa hebatnya dia? Tipe orang yang bisa membantai master suci bagaikan menyembelih anjing. Adapun para dewa dan peri, aku tidak akan menjelaskannya kepada kamu. Intinya, dengan golok ini, bahkan master pendekar suci pun dapat ditebas. Membelah jalan surga ini, apakah kita bisa hidup? Tanya warrior yang. Secara teoritis seperti itu. Bulderkin berkata, awalnya, Kaisar Pedang akan menunggu darah dan energi jahat dan hawa dendam untuk mencapai tingkat tertentu, lalu menebas jalan langit dan para pendekar suci yang menjaga jalan langit, tetapi tidak disangka, jalan surga dunia luar ternyata menyerang duluan. Tampaknya jalan itu merasakan bahaya lebih awal. Apakah jalan itu memiliki kesadaran? Warrior yang bertanya. Bulderkin menggelengkan kepalanya dan berkata,
aku belum pernah melihat jalan surga benar-benar memiliki kesadaran. Semua tindakan mereka adalah alam bawah sadar. Tujuan mereka adalah untuk memeriksa keseimbangan antara langit dan bumi. Alasan mengapa menyerang kali ini, itu karena mereka sudah membunuh dengan sangat berlebihan hingga sangat mengganggu keseimbangan planet ini, jadi akan ada hukuman surga. Selain itu, apakah kamu tahu apa yang disebut takdir? Aku tahu, kamu pasti tidak percaya, berpikir bahwa nasib ada di tangan sendiri, benar? Warrior yang mengangguk. Bulderkin berkata, pada awalnya, aku juga tidak percaya. Namun, ketika kamu mencapai tingkat tertentu, kamu akan menemukan bahwa, pada kenyataannya, itu ada. Ini seperti tangan tak terlihat, mengendalikan segala sesuatu di dunia. Kita menyebutnya sebagai jalan surga. Di alam semesta yang luas ini, kecuali beberapa kekuatan besar, tidak ada yang tidak bisa dikendalikan olehnya. Dunia kita awalnya memiliki jalan surga, tetapi sudah mati, kata warrior yang. Bulderkin menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan surga di dunia ini memang jalan surga, tetapi terlalu lemah dibandingkan jalan surga di dunia luar. Dunia yang kita tinggali sebenarnya termasuk di bawah kekuasaan jalan surga di dunia luar, bukan hanya kita, bahkan jalan surga dunia kita juga berada di bawah kekuasaan dunia luar. Haha, bukankah aneh rasanya, jalan surga juga memiliki hierarki. Warrior yang mengangguk dan berkata, memang, menurut apa yang kamu katakan, ada jalan surga yang lebih kuat selain dunia luar. Tentu saja. Bulderkin berkata, mereka, di alam semesta yang luas ini, ada di mana-mana. Sekarang, kamu mengerti mengapa dikatakan bahwa kultivasi sama saja dengan bertarung melawan langit, kan? Warrior yang memandang ke langit dan berkata, aku hanya ingin hidup, dan membiarkan orang-orang yang aku sayangi bertahan hidup, tetapi sayangnya, ini tampaknya sulit. Saat kamu kultivasi, kamu sudah bertarung melawan langit, kata Bulderkin. Aku hanya tahu, siapapun yang tidak membiarkanku hidup, aku akan membiarkannya mati. Warrior yang perlahan mengayunkan pedang di tangannya, ekspresi mengerikan muncul di matanya. Sheila King, Lesti King, Kelly Yang, Bona, muncul di samping warrior yang. Kelly yang melihat warrior yang dan masuk ke pelukan warrior yang, dan kemudian menangis dengan kencang, menangis sambil berkata, takut, ayah, sangat takut. Warrior yang menepuk Kelly yang dengan ringan, lalu memandang Sheila King dan Lesti King, dan berkata, masuklah, jika aku hidup, kita hidup bersama, jika aku mati, kita mati bersama. Kedua wanita itu dengan lembut memeluk warrior yang, lalu membawa Kelly Yang dan Bona ke pagoda Hongmeng. Kakak, itu hebat sekali. Pada saat ini, Yifi tiba-tiba muncul di samping warrior yang, dan tidak jauh dari sana, itu adalah orang tua buta dan manusia tanpa kepala. Warrior yang mengulurkan tangan dan mengusap kepala Yifi, dan berkata, apakah kamu takut? Yifi mengangguk. Warrior yang berkata, tidak apa-apa, kita pasti bisa keluar hidup-hidup, pasti. Aku sangat mengagumi kamu karena begitu percaya diri sepanjang waktu. Bulderkin tiba-tiba berkata, sejujurnya, sekarang aku tidak yakin bahwa aku bisa keluar hidup-hidup. Jika kita semua pendekar suci, mungkin ada kesempatan, tapi sekarang, benar-benar tidak ada kesempatan, bahkan jika itu kaisar pedang. Semua orang memandang Mike Yu di udara. Pada saat ini, tangan Mike Yu memegang pedang berdarah yang panjangnya beberapa ribu kaki dan lebarnya beberapa ratus kaki. Kengerian di dalamnya membuat banyak orang di lapangan gemetar. Warrior yang juga menjadi serius,
karena pisau ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh Master Setengah Suci. Pusaran guntur listrik seolah merasakan ancaman juga. Sebuah pilar guntur besar jatuh dari ujung langit dan melesat ke arah Mike Yu. Kota kuno suci, semuanya dengarkan perintah, bantu aku. Suara lelaki berjubah putih di udara, yakni ketua suci dari kota suci kuno, tiba-tiba terdengar di lapangan. Saat suara laki-laki berjubah putih itu terdengar, tiba-tiba muncul 4 orang tua di sampingnya. Di antara keempat orang tua itu, warrior yang kenal salah satunya, yaitu ketua paviliun keterampilan hitam. Di belakang keempat orang tua, Yang Mulia Roisen dan Master Kota Kuno Suci Setengah Suci lainnya, tidak hanya Master Setengah Suci Kota Kuno Suci, Master Setengah Suci Pendekar Hitam spesies penentang juga muncul di sekitar pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu melambaikan tangan kanannya, dan cermin kuno emas besar muncul di langit. Setelah muncul cermin emas kuno, pria berjubah putih dan lebih dari 10.000 Master Setengah Suci di belakangnya menembak bersama, dan energi hitam yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalamnya. Di cermin kuno emas, cahaya keemasan muncul di permukaan cermin, tapi sangat lemah. Tidak cukup. Pria berjubah putih itu tiba-tiba berteriak. Warrior yang memandang Pak Tua Mu dan Yunaidi Lu, keduanya mengangguk, menepukkan telapak tangan ke arah cermin kuno emas, dan energi hitam mereka berdua mengalir ke cermin kuno seperti banjir. Yivi orang tua buta, dan manusia tanpa kepala dari kota tanpa nama juga menyerang. Saat ini, hampir semua master top benua pendekar hitam dan tanah suci telah menembak. Cermin kuno keemasan tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya keemasan yang sangat besar. Seberkas cahaya keemasan melesat lurus ke ujung langit, dan meledak ke arah pilar guntur. Seluruh benua pendekar hitam dan master tanah suci berpadu, alangkah dahsyatnya ini. Energi menakutkan yang terkandung dalam pancaran cahaya keemasan itu hampir dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan seluruh ujung langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah langit akan runtuh kapan saja. Di mata semua orang, sinar cahaya keemasan dan pilar guntur meledak bersama. Bang! Suara keras yang memekakkan telinga bergema di seluruh ujung langit. Arus listrik dan energi emas yang tak terhitung jumlahnya meledak ke daerah sekitarnya, dan seluruh ujung langit bergetar hebat, seolah-olah akan meledak di detik berikutnya. Dan di bawah sini, cermin kuno di tangan pria berjubah putih itu tiba-tiba hancur dengan ledakan, dan orang-orang di belakangnya bahkan menyemburkan darah. Di bawah, semua orang ngeri. Pukulan gabungan dari Master Super yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tidak memungkinkan untuk bersaing dengan hukuman jalan surga. Keputusasaan mulai terlihat di mata banyak orang di lapangan, termasuk Master Setengah Suci. Di depan hukuman jalan surga ini, mereka untuk pertama kalinya merasa benar-benar lemah seperti semut. Pada saat ini, pusaran ujung langit tiba-tiba bergerak lagi, dan pilar guntur yang besar perlahan-lahan keluar darinya. Kali ini pilar guntur lebih besar dari sebelumnya, warnanya lebih gelap, dan kekuatannya secara alami lebih menakutkan. Aku merasa kita sudah berakhir, bagaimana menurutmu? Di samping warrior yang, Boulder King berkata tiba-tiba. Warrior yang mengangguk dengan penuh keyakinan, pilar guntur bisa membunuh mereka dalam hitungan detik. Melihat pilar guntur ini, termasuk pupil mata ketua suci dari kota suci kuno pun menyusut tajam. Dia menoleh dan menatap Mike Yu. Pada saat ini, Mike Yu masih menyerap energi darah jahat dan hawa kebencian di sekitarnya. Dia masih butuh waktu. Bagaimana cara menahan? Bersambung.